Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 5, bab 4, belajar berwirausaha. Pada kesempatan video kali ini kita fokuskan untuk membahas wawancara. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo kita belajar. Nah, adik-adik, sebenarnya apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang atau sekelompok orang. Informasi yang didapatkan berupa pendapat, pengalaman, pengetahuan, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Tujuan dari wawancara yakni untuk mengumpulkan informasi berupa data atau fakta yang digunakan untuk penelitian, laporan, ataupun tugas dari sekolah. Yang kedua, memahami sudut pandang orang lain. Mengetahui pendapat atau perasaan seseorang tentang suatu masalah. Dan yang ketiga, menyebarkan informasi. Dalam wawancara, terdapat seseorang yang menyampaikan informasi kepada khalayak luas melalui media massa. Sehingga tujuan penting dari wawancara yakni untuk mengumpulkan informasi, memahami sudut pandang dari orang lain, dan menyebarkan informasi yang didapatkan. Siapa itu pewawancara dan narasumber? Jadi dalam kegiatan wawancara, terdapat pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pewawancara bisa seorang jurnalis, peneliti, siswa, ataupun siapa saja yang ingin mendapatkan informasi dari narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Narasumber bisa siapa saja, mulai dari ahli pada bidangnya, tokoh di masyarakat, saksi mata dalam sebuah kejadian atau peristiwa, hingga orang biasa yang memiliki pengalaman terkait topik yang sedang dibahas. Secara sederhana, narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi, sedangkan pewawancara adalah seseorang yang mencari informasi. Jadi perbedaan secara sederhana, narasumber adalah seseorang yang memberikan jawaban, sedangkan pewawancara seseorang yang mengajukan pertanyaan. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tujuan wawancara. Kita dapat menentukan informasi apa yang ingin kita dapatkan sebelum kita melakukan wawancara. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan. Kita dapat membuat daftar pertanyaan yang rinci, jelas, singkat, dan relevan dengan tujuan wawancara. Yang ketiga, kita mulai memilih narasumber. Kita dapat memilih orang yang tepat sebagai narasumber, yakni orang yang memiliki ahli pengetahuan atau pengalaman tentang topik apa yang akan kita wawancarai. Yang keempat, melakukan wawancara. Setelah memilih narasumber, kita dapat melakukan kegiatan wawancara. Saat melakukan wawancara, kita dapat mendengarkan dengan baik jawaban atas narasumber. Jangan ragu-ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas, dan catat jawaban narasumber
dengan teliti dan tepat. Yang kelima, setelah melakukan kegiatan wawancara, tentunya kita mulai menyusun laporan hasil wawancara. Setelah wawancara selesai, kita dapat menyusun laporan yang berisi rangkuman dari hasil wawancara. Berikut contoh laporan wawancara. Terdapat judul dan isi. Judul, misalnya pada judul, wawancara dengan Bapak Ahmad, seorang petani. Isi, pada tanggal titik-titik saya melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad, seorang petani di desa titik-titik. Bapak Ahmad mengatakan bahwa ia menjadi petani karena ingin menghasilkan makanan sendiri dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Tanaman yang paling sering beliau tanam adalah padi. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah perubahan iklim yang tidak menentu dan dapat dari faktor lain yakni serangan hama. Nah, itu tadi adik-adik contoh laporan wawancara. Terdapat dua bagian yakni judul dan isi. Selanjutnya kita akan membahas tips dan trik melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, kita harus berpakaian rapi, tunjukkan sikap yang sopan dan hormat kepada narasumber. Yang kedua, kita usahakan untuk datang tepat waktu. Jangan membuat narasumber menunggu kita. Yang ketiga, bersikap ramah dan sopan. Yang keempat, jaga kontak mata. Kita dapat menunjukkan bahwa kita tertarik dengan apa yang dikatakan oleh narasumber. Dan yang kelima atau yang terakhir, jika diizinkan oleh narasumber, kita dapat merekam hasil jawaban dari wawancara tersebut untuk memudahkan kita dalam membuat laporan hasil wawancara. Nah, selain kita melakukan wawancara secara tatap muka, adakah cara lain untuk mendapat informasi dari sumber lain atau dari narasumber? Ya, tentu saja bisa. Selain melakukan tatap muka, kita dapat juga melakukan wawancara secara jarak jauh melalui telepon, video call, menggunakan platform Zoom atau Google Meet. Yang pertama, wawancara dengan telepon. Dengan telepon atau menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan wawancara secara jarak jauh. Kelebihannya lebih fleksibel dalam hal waktu dan tempat, dan tentunya dapat dilakukan dengan jarak jauh. Kekurangannya, sulit untuk mengamati bahasa tubuh atau gestur serta ekspresi wajah dari narasumber. Yang kedua, wawancara menggunakan video call atau Zoom atau Google Meet. Kelebihannya, menggabungkan kelebihan wawancara, tatap muka, dan telepon, memungkinkan kita untuk melihat ekspresi dan gestur wajah narasumber. Kekurangannya, kualitas koneksi internet yang tidak stabil atau terkadang terjadi gangguan dapat mengganggu jalannya sebuah wawancara. Nah, kesimpulannya, jadi selain kita dapat melakukan wawancara secara langsung, kita juga dapat melakukan wawancara secara tidak langsung melalui telepon atau video call. Kesimpulannya, wawancara adalah keterampilan yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan wawancara, kita dapat belajar banyak hal baru dan mendapatkan sebuah informasi yang kita butuhkan. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.